Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah senantiasa kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini walaupun dalam kondisi hujan kita tetap semangat melaksanakan aktivitas kita. Mudah-mudahan hujan ini membawa berkah buat kita semua dan bukan mendatangkan suatu bencana ataupun hal-hal yang kita tidak inginkan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salam dan taslim senantiasa kita curahkan kehadiran baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam melaksanakan ajaran di bawah baginda Rasulullah SAW. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu staf Dewan Guru dan staf tata usaha yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Bapak yang sudah berkenan menghadiri undangan kami pada kesempatan ini, kegiatan aksi nyata 2, yakni diskusi tentang perencanaan kegiatan sekolah yang alhamdulillah diskusi pertama sudah kita laksanakan dan sudah merumuskan berbagai macam program tindak lanjut. Nah, di aksi nyata kedua ini akan lagi lebih terperinci lagi Bapak Ibu dari akar permasalahan yang sudah kita gali kemarin. Ini kita akan tuangkan dalam bentuk rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah. Kita akan mengambil beberapa poin-poin yang dianggap penting untuk sama-sama kita diskusikan nanti sebentar. Itu mungkin sambutan dari saya. Selanjutnya saya akan secara terus memandu kegiatan pada kesempatan ini. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai sesi diskusi, sebagaimana biasa dalam sesi pertemuan biasanya ada kesepakatan belajar Bapak Ibu. Jadi kesepakatan ini mungkin sudah kita buat sebelumnya. Saya pikir tinggal mengingatkan kembali ya. Yang pertama apa kira-kira yang bisa kita sepakati dalam pertemuan ini? Ya, saling menghargai. Ya, ketika teman lain sementara berbicara atau membukakan pendapatnya, maka yang lain bisa sama-sama mendengarkan dengan baik. Kemudian yang berikut ada lagi, ya, tetap menjaga kondisi ruangan dalam keadaan ya kondusif dan bersih. Kemudian menjaga ketertiban, ya, ketertiban selama pelaksanaan diskusi. Kemudian mengikuti kegiatan diskusi dengan seutuhnya, ya, artinya sebentar nanti ketika pembagian kelompok maka semua berpartisipasi, ya, mengikuti kegiatan dengan seutuhnya, ya. Jadi saya pikir inilah poin-poin yang kita sepakati dalam sesi diskusi kali ini. Ya, saya pikir sama-sama kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya, baiklah, saya akan melaksanakan satu kegiatan yaitu ice breaking yang sudah akan dibagi dalam 3 kelompok yang sudah dibagi sebelumnya. Olehnya masing-masing kelompok akan menempati tempat yang sudah ditentukan. Kepada Ibu Bapak yang tergabung dalam kelompok 1, 2, dan 3 silakan mencari rekannya masing-masing. Nanti sebentar ada instruksinya. Kelompok 1 di mana tadi? Nah, kelompok 1 sini. Memanjang Bapak Ibu. Siapa yang dijadikan ketua silakan dipilih memang. Ya, mohon perhatian Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu sudah berada di kelompok masing-masing. Petunjuknya, instruksinya, setiap kelompok akan memperagakan gambar yang akan digambar oleh ketua kelompoknya. Ya, jadi ketua kelompok akan menggambar terserah gambar apa saja dan gambar itu akan diserahkan ke saya. Ya, selanjutnya ketua kelompok akan memperagakan kepada teman berikutnya dengan catatan kita sebentar sudah mulai semua menghadap ke belakang, tidak saling melihat. Apakah yang diperagakan sesuai dengan gambar yang dia gambar? Ketua-ketua kelompok menggambar, jangan dilihat. Ya, yang lain menghadap posisi belakang sudah. Ya, silakan cari tempat, usahakan ini jangan dilihat gambar apa ya. Nah, kalau bisa kok jangan digambar dilihat oleh teman. Ya, gambar apa saja
kemudian nanti akan dipraktekkan gambar itu. Ya, diperagakan, kemudian akan ditebak gambar apakah itu. Ya, jangan dilihat Bapak Ibu. Sudah, tulis nama kelompoknya di atas, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah? Sudah Pak Desa? Tulis nama. Di gambar itu Bapak Ibu tulis supaya saya tahu gambar apa itu. Ya. Jangan dulu Bapak bisik. Ya, yang ketua kelompok itu menghadap saya. Ya, ketua kelompok menghadap depan. Kelompok 2 sudah? Ya. Kelompok 1. Kelompok 3 ini. Oke. Jadi sekarang siapa yang mau tampil duluan? Kelompok 3 Jo. Kelompok 1, oke. Sudah, oke, lanjut. Oke, lanjut. Jangan disebut. Ya, itu lagi. Oke, sudah. Jalan santai. Jalan santai. Ya. Hampir benar. Ya. Ya. Di sini gambar 1 orang berjalan. Oke, mantap. Ini mudah ditebak ya. Kelompok 2 silakan. Langsung disodor temannya. Yang lain jangan dulu lihat. Ya, silakan. Iya. Iya. Oke, sekarang Pak Ali. Iya, salah. Di sini bola. Iya, bola. Gambarnya bola, bukan menendang bola. Begitu kan Pak Hasan? Oke, tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Ya, lanjut. Lanjut. Silakan lanjut. Ya, silakan disebut apa Ibu? Tidak. Apa? Jangan disebut. Ya, silakan. Ayo. Ya. Bagaimana? Betul tidak? Faris Mandi. Loh. Iya, di sini gambar loh. Ya, oke, betul. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Ya. Ya, Ibu Bapak, selanjutnya pada kesempatan ini tujuan daripada diskusi kita adalah yang pertama kita akan merencanakan pembelajaran atau perencanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Kemudian yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian dari ketiga komponen ini akan kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah. Dalam pembahasan ini, mana hal-hal yang dianggap urgent, mana hal-hal yang dianggap prioritas yang akan kita kelompokkan dalam 3 kelompok tadi. Misalnya dalam pembelajaran. Nah, apa hal-hal yang harus kita benahi di situ, Ibu Bapak? Misalnya terkait dengan siswa, ya, motivasi siswa, semangat siswa dalam mengikuti pelajaran. Nah, bagaimana kita membangkitkan motivasi siswa? Bagaimana kualitas pembelajaran kita, metode kita yang kita gunakan, apakah sudah sesuai dengan harapan kita, atau metode yang kita gunakan mungkin masih perlu diperbaiki lagi untuk meningkatkan kemampuan anak-anak baik dari literasi maupun numerasi. Berikut yang poin kedua juga terkait dengan kompetensi PTK. Nah, dari akar permasalahan yang ada, kira-kira kita kurangnya di mana?
sehingga perlu ditingkatkan dan perlu dilakukan perencanaan ke depan 1 tahun ke depan. Apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kompetensi PTK kita? Nah, ini semua yang akan kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan. Nanti sebentar itu akan kita kelompokkan dalam 3 kelompok. Nah, kemudian yang berkaitan dengan sarpras. Nah, apakah sarana prasarana di sekolah kita ini sudah memadai atau masih banyak yang kurang? Nah, tentunya di sini ini butuh perencanaan juga untuk meningkatkan minat dan bakat siswa. Apakah sarana prasarana kita sudah memadai? Nah, untuk meningkatkan sains anak-anak dan lain sebagainya di bidang musik, di seni, apakah sudah memadai? Kemudian juga terkait dengan pembelajaran, apakah sarpras dalam kegiatan pembelajaran ini sudah terpenuhi atau belum? Hal-hal inilah yang akan kita rumuskan bersama sehingga akan melahirkan satu program, ya, atau beberapa program nanti untuk kita laksanakan dalam 1 tahun ke depan nanti. Olehnya pada kesempatan ini Bapak Ibu akan dikelompokkan dalam 3 kelompok, ya, dalam 3 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok ini akan berdiskusi, ya, akan berdiskusi kurang lebih 45 menit, akan berdiskusi merumuskan dari 3 komponen tadi. Nanti saya bacakan untuk perencanaan pembelajaran ini kelompok 1, Bapak Ibu, perencanaan pembelajaran kelompok 1, kemudian perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Nah, ini kelompok 2, perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Kemudian yang ketiga, perencanaan sarana dan prasarana sekolah, ini kelompok 3. Nah, jadi ya, sudah sesuai dengan kelompoknya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, silakan Bapak Ibu bergabung di kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan 3 poin-poin ini. Nanti sebentar akan kita bagikan formatnya, seperti apa model formatnya. Nanti silakan dirembukan. Mungkin ada hal-hal yang dianggap penting dan prioritas itu yang akan kita angkat dalam kegiatan ini. Demikian, silakan Bapak Ibu, silakan kerja kelompok. Jadi ini untuk kualitas pembelajaran, minat dan bakat siswa. yang pertama 1, kualitas pembelajaran. bagaimana kita meningkatkan Perbaikan metode yang perlu pembelajaran guru, dilakukan. meningkatkan Tadi- pembelajaran guru untuk meningkatkan kompetensi yang menunjang Fokusnya ini aktivitas toh, kognitif. Dalam minat hal ini dan yaitu bakat literasi dan numerasi. serta Jadi, Kualitas pembelajaran. bagaimana kita menyusun peningkatan kompetensi PTK itu? Yang pertama itu melalui PMM secara mandiri, yang kedua melalui wadah MGMP, kemudian yang ketiga itu mengikuti kegiatan pengadaan secara baik secara online maupun offline yang sesuai dengan kompetensi masing-masing guru. Kemudian dalam hal evaluasi kemarin juga bahwa ada refleksi perbaikan pembelajaran guru. Jadi refleksi ini bagaimana kita merefleksi, meningkatkan refleksi guru untuk meningkatkan kemampuan siswa tadi supaya kita bisa mengevaluasi diri kita sebagai guru. Jadi yang pertama itu yang melakukan evaluasi bulanan terhadap aktivitas mengajar setiap guru. Kemudian yang kedua saling berbagi dan saling berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Jadi satu seperti itu yang harus kita lakukan. Jadi kita fokus di 2 prioritas sarpras saja dulu, yaitu tentang meningkatkan minat dan bakat siswa kaitannya dengan keterampilan, kemudian sarpras yang menunjang kualitas pembelajaran. Dan kualitas pembelajaran. Kemudian sapras yang dibutuhkan. Iya, tempatnya berarti 1, lapangan olahraga, gedung kesenian, Ya, belum kesenian. kesenian, Lab. laboratorium, laboratorium, perpustakaan, musola. berhubungan dengan teknologi. Iya. Kok Apa yang berhubungan dengan Jadi dia ajar yang
In fokus kan. Dia aja berupa yuk, Iya. yuk, Fokus, layar. Ada ayo serang, Tapi itu fokus, laptop, lagi, speaker, kontrolnya itu. udah deh, pointer, Oke. Ya, baiklah teman-teman, di dalam kelompoknya kita ini kelompok satu, kita akan melaksanakan pembelajaran perencanaan pembelajaran dalam kelas, baik itu mengenai intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, di sini kita akan cari hal-hal yang perlu kita lakukan dalam mempermantap perencanaan pembelajaran dalam kelas. Terima kasih. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Kelompok 1 atau kelompok 2 dan 3 sudah selesai? Kelompok 1 sudah? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu telah menyelesaikan proses diskusi bersama rekan-rekan dalam satu kelompoknya. Selanjutnya, baiklah kita akan sama-sama mendengarkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kemudian apa yang hasil yang sudah dapatkan olehnya kami persilakan. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Ya, kelompok 1 duluan ya. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, untuk kelompok 1 di sini kami poin yang ditetapkan yaitu tentang kegiatan pembelajaran yang dimana masalahnya itu metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Setiap guru menguasai metode dan model pembelajaran dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas. Kemudian, poin kedua, menyusun jadwal praktek pada mata pelajaran yang sesuai kebutuhan siswa. Kedua, pengayaan. Lanjut, yang ketiga, harus memperbaiki kompetensi pembinaan dan memperbaiki metode pembinaan kegiatan ekstrakurikuler. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, mungkin di sini kekurangan kita adalah seperti yang disampaikan kelompok tadi, metode ya, metode yang harus ditingkatkan ataupun metode dan cara pembelajaran kita di kelas. Saya pikir baik ya, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, untuk kelompok 2 itu membahas indikatornya yaitu kualitas pembelajaran. Jadi akar masalahnya metode pembelajaran guru untuk meningkatkan kompetensi yang menunjang aktivitas kognitif. Jadi yang pertama, menyusun perencanaan peningkatan kompetensi PTK. Yang kedua, melalui wadah MGFP. Yang ketiga itu mengikuti diklat baik online maupun offline. Kemudian yang selanjutnya ada perbaikan mengenai refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Terima kasih. Ini berkaitan dengan peningkatan kompetensi PTK. Jadi hal-hal yang sudah diprogramkan dan akan dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah didiskusikan tadi. Saya pikir memang
benar adanya bahwa dalam meningkatkan kompetensi guru perlu pelatihan, Bapak Ibu. Perlu kita pelatihan baik secara mandiri ataupun baik secara daring ataupun secara luring. Saya pikir demikian. Terima kasih, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3, jadi poin pembahasan kami mengenai rencana penyusunan perencanaan sarana dan prasarana sekolah. Yang menjadi akar masalahnya adalah metode pembelajaran interaktif untuk memperbaiki proses pembelajaran. Jadi di sini berdasarkan hasil studi kami ada beberapa poin yang kami masukkan sebagai bahan untuk perbaikan metode pembelajaran. Yang pertama, di bidang Sarpras kita membutuhkan lapangan olahraga, kemudian gedung dan alat kesenian, kemudian laboratorium, kemudian yang keempat perpustakaan. Ini menjadi salah satu poin paling penting. Kemudian kita juga membutuhkan musola. Selanjutnya untuk Sarpras bagian proses pembelajaran atau media ajar, yang dibutuhkan di sini adalah Infokus, laptop, speaker, pointer, dan wifi. Ini untuk fokus di bidang proses pembelajarannya. Kemudian kita perlu penambahan ruang belajar, kemudian mobiler, kemudian perbaikan WC, dan yang terakhir di sini kami menulis alat dan bahan untuk praktek baik di bidang seni maupun di bidang IPA. Ya. Demikian dari kelompok 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Bapak, baru saja kita telah menyelesaikan proses diskusi dan melakukan pemetaan mana hal-hal yang akan kita laksanakan, kita rencanakan di tahun berikutnya. Nah, dari poin-poin yang sudah Bapak Ibu susun, ini kita akan petakan atau kita akan muat dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah. Nanti setelah ini kita akan dibagikan stick note lagi. Bapak Ibu akan memisah-misahkan untuk poin-poin tadi, kemudian sama-sama kita akan masukkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah. Saya pikir demikian. Nanti kita tetap di kelompok awal, di kelompok semula, nanti akan dipetakan Bapak Ibu. Saya pikir demikian. Sudah ditulis istiqlal Pak? Oh sebentar. Oke. Di karton ditaruh nama kelompok Pak. Nama kelompok ditaruh. Iya. Pak, istiqlal itu kan berapa kali berapa? Sekarang ini namanya. Apa namanya? Papan atau di kartonnya, kemudian di dokumentasi.
Ah, maaf Bu. 250 satu gedung. Di dalam itu Ada boleh. Allah. Bukan lagi, sudah kagak ini. Gara-gara dia kemarin buat kalau itu belajar masih anggaran. WC 3 ya, 2 ini dua. Sedangkan di Argentina kan kita itu mantap 13 ruangan. Ada mau gila ya? Ya. Mobilnya ini mana dia? Nggak ada rumah. Oh iya. Nanti datang itu. Nanti kan kalau motor kan di sini. Kalau bisa mobil sekolah. Iya, penganggaran juga itu Pak. Jika kita di luar, biasanya dari kita sendiri. Ada ambulansnya sama dua. Amsal, Triseda, ruang angkat tampak. Boleh sama alat-alat. Ada saya. Sama merasa kami. Satu bisa dipoto baru dijapri ke saya Pak, supaya bisa dilihat tulisannya. Kemudian catatan itu Bu dikumpul, catatan tadi yang ini yang tadi kelompoknya catatannya. Silakan lagi, dalam jaringan saya. Silakan difoto dulu. Oh, ada Pak. Oh, siapa? Luas. Kan terlalu kecil. Kita sampai sama boleh. Sudah selesai? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan diskusi tentang perencanaan program, baik itu yang kualitas pembelajaran, kemudian peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian yang terakhir adalah perencanaan sarana dan prasarana sekolah, dan alhamdulillah juga sudah kita tuangkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana kerja anggaran sekolah. Dengan demikian program-program ini nantinya akan kita laksanakan untuk peningkatan kualitas sekolah kita. Terakhir, sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam kegiatan diskusi ini. Mungkin ada hal-hal yang kurang, hal-hal yang keliru pada kesempatan ini mohon dimaafkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.